Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Adiatus Solihah. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman di poin hubungan sekolah dengan masyarakat dan fungsi lembaga pendidikan. Untuk yang hubungan sekolah dengan masyarakat, yaitu bisa disebut dengan public relation, atau pertama kali dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat Thomas Jefferson pada tahun 1807. Jadi public relation ini yaitu fungsi manajemen yang khas mendukung pengembangan, menjaga kesamaan dalam kegiatan komunikasi, pemahaman, penerimaan, dan kerjasama antara organisasi dan publik, melibatkan manajemen dalam menghadapi persoalan atau permasalahan, membantu manajemen untuk menghadapi opini publik, mendukung manajemen dalam mengikuti dan memanfaatkan perubahan secara efektif sebagai peringatan dini, serta menggunakan keterampilan komunikasi yang wajar dan etis sebagai sarana utama. Jadi berdasarkan uraian definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat itu merupakan rangkaian kegiatan yang dirancang untuk menjalin hubungan yang harmonis antara lembaga formal dengan masyarakat melalui organisasi dan dukungan yang berkelanjutan. Elsbrey dan dalam Ismaya mengemukakan tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat diantaranya yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran dan tumbuh kembang anak. Berdasarkan tujuan tersebut, Ismaya membagi fungsi hubungan sekolah dengan masyarakat ke dalam dua bagian, yaitu peran sekolah dalam masyarakat dan peran masyarakat dalam pendidikan sekolah. Jadi sama-sama berperan. Peran sekolah untuk masyarakat juga ada, peran masyarakat untuk sekolah juga ada. Jadi sekolah hadir sebagai agen perubahan atau agen of change bagi masyarakat yang memperkenalkan perubahan dalam pengetahuan, cara berpikir, gaya hidup, kebiasaan, dan tata cara sosial. Kemudian menjadi lembaga seleksi atau seleksi agensi. Sekolah berhak memilih anggota masyarakat berdasarkan kemampuan dan potensinya. Jadi kenapa kebanyakan kalau untuk di kota-kota itu ada sekolah favorit dan favorit gitu ya. Terus sekolah juga menjadi lembaga peningkat atau class leveling agency yang dapat membantu meningkatkan taraf sosial warga sehingga mengurangi disparitas, melakukan penyesuaian tradisi, adat istiadat, budaya agar dapat lebih melakukan penyesuaian diri dalam hal persatuan dan yang selanjutnya yaitu sebagai lembaga pelestarian, agent of preservation, digunakan untuk memelihara dan memperluaskan ciri-ciri budaya yang harus dilestarikan dan ditularkan. Pada saat yang sama, fungsi masyarakat tadi fungsi sekolah untuk masyarakat, dan sekarang adalah fungsi masyarakat untuk sekolah. Fungsi masyarakat yaitu memanfaatkan pendidikan sekolah sebagai sumber untuk membekali dan dengan hasil pendidikan yang dilakukan oleh masyarakat itu memberikan kembali dan memberikan kesempatan kerja bagi lulusan sekolah dan peserta didik dalam proses pendidikan sekolah, serta dapat berpartisipasi dalam proses pendidikan yang berdampak pada sekolah. Jadi dalam hal ini humas memiliki manfaat, yaitu identifikasi sumber daya dan kebutuhan pembelajaran, ketersediaan situs penelitian, terwujudnya sarana dan prasarana, maka sadarilah dengan kreativitas, perasaan, maksud, dan pekerjaannya. Untuk yang selanjutnya yaitu fungsi humas lembaga pendidikan.
Fungsi humas lembaga pendidikan yaitu secara umum itu dapat dikatakan dengan manajemen adalah proses menentukan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan menentukan sarana dan sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan seefisien dan seefektif mungkin menurut Syamsuddin 2017. Begitu pula jika dikatakan dengan public relation atau humas. Pada saat yang sama, humas merupakan fungsi manajemen yang dapat mengevaluasi sikap publik, menentukan kebijakan dan prosedur organisasi yang sesuai dengan kepentingan publik, dan merencanakan suatu kegiatan dari rencana komunikasi untuk mendapatkan pemahaman dan dukungan publik. Menurut Cutlip 2005, pada dasarnya, humas adalah area atau fungsi spesifik yang dibutuhkan oleh setiap organisasi. Jadi organisasi komersial seperti perusahaan dan organisasi non-komersial dari yayasan, universitas, dinas militer, hingga instansi pemerintah. Suka atau tidak suka dengan humas, kebutuhan dan keberadaannya tidak dapat dihindari. Jadi humas itu sangat penting karena humas merupakan salah satu elemen yang menentukan keberlangsungan suatu organisasi secara positif. Di era globalisasi sekarang ini, masyarakat semakin sadar akan pentingnya humas sebagai sumber Dengan kata lain, public relation berfungsi untuk menumbuhkan hubungan baik antara segenap komponen pada suatu lembaga dalam rangka memberikan pengertian, menumbuhkan dan mengembangkan pengertian dan kemasan baik publiknya, serta memperoleh opini publik yang menguntungkan atau untuk menciptakan kerjasama berdasarkan hubungan yang baik dengan publik. Jadi untuk teman-teman bisa atau kurang lebih jelasnya bisa lihat makalah yang insya Allah sudah di-share di grup, atau mungkin jika belum di-share teman-teman bisa minta ke saya atau ke teman-teman presentasi yang lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.